Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses input transaksi dari PT Cemerlang ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input transaksi yaitu dokumen transaksi nomor 10. Oke, kita langsung saja di sini kita masukkan untuk dokumen transaksi nomor 11. Oke, baik, di dokumen transaksi nomor 11 di sini ada nota kredit ya. Jadi nota kredit ini artinya adalah retur. Karena di sini kopnya orang lain berarti ini adalah retur pembelian. Kalau dilihat dari keterangannya adalah retur dari tanggal 10, berarti ini adalah retur pembelian dari transaksi pembelian kredit tanggal 10 ini. Oke, untuk menginput transaksi retur pembelian di sini caranya adalah ya kita masuk ke purchase ya. Kita masuk purchase lalu kita masuk ke enter purchase. Oke, kita masukkan suppliernya di sini adalah PT Plugord. Oke, kita masukkan PT Plugord use. Oke, karena ini retur maka untuk terminnya sendiri kita ganti jadi COD. Oke, lalu kita masukkan untuk nomornya ini ada NK strip 1, kita masukkan ke sini. Lalu untuk tanggalnya sendiri terjadinya retur adalah tanggal 11 Desember. Oke, 2011. Sekarang kita masukkan untuk nilai returnya di sini ada 1 unit untuk TVP dan 2 unit untuk ACP. Kita masukkan karena ini retur maka kita gunakan tanda min di sini. Oke, min 1 ya. Jadi diingat-ingat kalau retur kita gunakan tanda min. Kemudian kita masukkan nama barangnya adalah TVP di sini. Ya, dengan harga pembelian yang diretur adalah 19 juta. Oke, lalu kemudian yang kedua itu adalah 2 unit. Oke, kita gunakan min 2 untuk jenis barang AC P55 dengan nilai pembelian di sini adalah 23 juta. Oke, lalu tahap ke bawah. Perhatikan sini total amount atau total returnya di sini adalah 71 juta 500. Oke, ini sudah sesuai dengan dokumen. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa record di sini. Kita perkecil dulu sedikit di sini. Ya, kita record ya seperti ini. Oke, setelah kita record, langkah selanjutnya jika retur ya, kita masuk ke register. Oke, kita masukkan di sini tahun 2011. Ya, kita masuk ke return and debit sini. Perhatikan di sini ada transaksi retur yang barusan kita input. Oke, kalau sudah ketemu kita langsung apply to purchase. Ya, kita masukkan ke pembeliannya sebagai pengurangan. Oke, nomornya di sini adalah NK strip 1. Lalu tanggalnya tanggal 11 ya. 2011. Ya, 2011. Oke, di sini kita adalah retur dari transaksi tanggal 10. Oke, di sini sudah muncul untuk transaksi tanggal 10-nya. Kita klik nilai returnya itu di kolom amount applied ini. Ya, di sini lalu kita tap ke bawah. Ya, record kalau sudah. Oke, itu jika ada transaksi retur ya. Jadi kita masukkan nilai returnya lalu kita masuk ke register atau kita catat ke registernya. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi dokumen transaksi nomor 12 di sini. Oke, di transaksi nomor 12 di sini ada bukti penerimaan kas. Ya, dari pelunasan faktur tanggal 6 dikurangi dengan sales retur. Oke, kita masukkan di sini untuk transaksi penerimaan kasnya karena ini penerimaan dari pelunasan piutang, maka kita masuk kolom sales atau menu sales di sini ya. Lalu masuk ke receive payment. Oke, customernya kita masukkan di sini adalah kita terima dari Indo Elektronik. Oke, kita masukkan Indo Elektronik ini use. Ya, otomatis di sini muncul history atau riwayat terjadinya penjualan secara kredit kepada Indo Elektronik. Oke, kita masukkan di sini untuk ID-nya adalah BKM 12-2. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggalnya di sini tanggal 12 Desember 2011. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 322.850.000. Oke, ini adalah transaksi penerimaan kas dari transaksi penjualan kredit tanggal 6. Berarti yang ini. Oke, kita klik jumlah yang kita terima ini di kolom amount applied di sini. Ya, kalau sudah kita tap ke bawah. Oke, jangan sampai keliru ya. Ini adalah pelunasan piutang atau kita menerima uang pelunasan piutang dari transaksi tanggal 6. Berarti kita klik di kolom amount applied lurus dengan transaksi tanggal 6. Oke,
Oke, jika sudah kita record. Yaitu dokumen nomor 12. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 13. Oke, di sini ada nota kontan. Ya, nota kontan sendiri adalah bukti transaksi tunai ya. Penjualan atau pembelian kita tinggal lihat kopnya. Di sini kopnya adalah PT Cemerlang. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Berarti ini kita yang jual berarti. Karena ini adalah PT Cemerlang, kita yang sedang buatkan laporan keuangan. Ini berarti adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, jika ada transaksi penjualan tunai, cara menginputnya di sini kita masuk ke sales ya, karena penjualan. Kita masuk ke enter sales. Oke, lalu kita customernya kita lihat di sini karena ini penjualan tunai, maka otomatis di sini tidak ada kartu untuk menampung setiap adanya transaksi penjualan. Nah, jika belum ada kartu untuk menampung adanya transaksi penjualan secara tunai, maka kita buatkan kartunya di sini. Pilih new. Oke, kita buatkan di sini penjualan tunai. Ya, jadi kartu penjualan tunai ini khusus untuk menampung seluruh atau untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan tunai. Kalau sudah kita oke. Ya, kita klik di sini lagi. Ya, di sini sudah muncul kartu penjualan tunai. Oke, kita aktifkan ini use. Oke, karena penjualan tunai maka terminnya ini kita ganti jadi COD. Ya, seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan invoice-nya. Di sini ada KN 01 di sini. Oke, kita masukkan ke sini. KN 01 ya, di sini. Ya, ini. KN 01. Oke, tanggal terjadinya transaksi penjualan tunai adalah 13 Desember di sini. 13 Desember 2011. Oke, lalu kita masukkan penjualannya. Di sini kita jual 7 unit ya untuk jenis barang TV P dengan penjualan per unit adalah 20 juta. Oke, yang kedua kita jual 8 unit untuk kategori barang AC P55 dengan harga penjualan di sini 25.500.000. Oke, kita tap ke bawah. Perhatikan total penjualan di sini adalah 378.400.000. Oke, sudah sesuai dengan dokumen. Oke, baik, karena ini penjualan tunai, maka jumlah total penjualan ini kita tuliskan ulang di kolom paid today ini. Artinya jumlah penjualan ini langsung kita terima sebesar jumlah yang sama di sini 378.400.000. Ya, kita tap ke bawah sehingga balance due-nya 0. Artinya jumlah penjualan ini kita langsung menerima uangnya karena ini penjualan tunai. Oke, jika sudah seperti ini kita record. Yaitu jika transaksi penjualan secara tunai. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 14. Oke, di sini ada bukti penerimaan kas, pelunasan faktur. Berarti kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang. Oke, kita masih masuk ke sales. Kita masuk ke receive payment karena kita menerima uang atau menerima pelunasan piutang. Oke, customernya ini kita terima dari Indo Elektronik. Kita panggil customernya Indo Elektronik. Oke, di sini kita masukkan nomornya dulu, BKM 12-3. Kita masukkan ke sini. Oke, tanggal penerimaan adalah tanggal 14 Desember 2011. Jumlah yang kita terima ini kita masukkan kolom amount receive ini, yaitu 316.800.000. Oke, lalu kita lihat ke bawah di sini. Total piutang dari Indo Elektronik adalah 316.800.000. Ini sudah sama dengan jumlah yang kita terima. Oke, jumlah yang kita terima kita klik di sini amount applied ini sebagai bukti bahwa yang kita terima adalah pelunasan sesuai dengan jumlahnya di sini. Oke, kalau sudah seperti ini out of balance-nya 0, kita record. Ya, seperti itu untuk penerimaan piutangnya. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 15. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya adalah untuk pembayaran PPN bulan November. Oke, karena ini pengeluaran kas atau kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka kita jangan masuk ke purchase tapi masuk ke banking. Masuk ke spend money. Oke, kita masukkan nomornya di sini. Nomornya adalah BKK ya, karena keluar BKK ya 12/4, tanggalnya adalah tanggal 15 Desember. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini 3.500.000.
Oke, keterangan adalah untuk membayar PPN. Untuk pembayaran PPN bulan November. Oke, kita masukkan ke sini di kolom memo. Oke, akun yang kita gunakan untuk mencatat PPN atau pembayaran PPN bulan November, kita gunakan akun PPN Payable. Ya, karena statusnya kita membayar hutang PPN berarti, karena yang kita bayar adalah PPN bulan sebelumnya. Kita masukkan untuk akun PPN Payable. Oke, jumlahnya 3.500.000. Oke, record kalau sudah. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 16. Oke, baik, di sini ada bukti pengeluaran kas kembali. Ini untuk membayar dividen terutang. Berarti kita membayar dividen di sini. Dividen terutang berarti kita membayar utang dividen. Oke, masih sama, kita masuk ke banking. Karena ini pengeluaran kas bukan membayar utang dagang. Kita masuk ke banking, lalu masuk ke spend money. Kita masukkan untuk nomornya di sini BKK 12/5. Oke, tanggalnya tanggal 17. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 2.500.000. Oke, keterangannya untuk membayar PPN terutang di sini. Kita masukkan ke memo. Oke, akun yang kita gunakan tentunya kita gunakan dividen payable tentunya, karena kita membayar utang dividen. Oke, use. Oke, kita record. Ya, selesai untuk dokumen nomor 16. Kita masuk ke dokumen nomor 17. Oke, di sini ada faktur kembali, ya. Ada faktur berarti ini adalah transaksi kredit. Ternyata di sini kopnya adalah PT Cemerlang, ini perusahaan kita. Oke, berarti ini adalah transaksi penjualan barang secara kredit. Oke, karena penjualan barang secara kredit, maka di sini kita masuk ke sales, kita masuk ke enter sales. Oke, di sini kita jual kepada Daya Elektronik. Oke, customernya kita panggil Daya Elektronik. Use. Oke, terminnya di sini ternyata di sini terminnya 2/10. Ada diskon di sini. Oke, kita rubah terminnya 2/10, berarti ini diskon D-nya kita buat 10, diskonnya 2%. Oke, sehingga di sini 2%, 10 net 30. Oke, sudah sesuai terminnya. Lalu kita masukkan untuk nomornya ini F12-2, kita masukkan di sini. Tanggalnya di sini adalah tanggal 18. Oke, tanggal 18 Desember. Baru kita masukkan untuk nilai penjualannya. Di sini kita jual 6 unit ya. Untuk jenis barang TVP 268 dengan harga penjualan di sini adalah 20 juta. Oke, kemudian yang selanjutnya kita jual 4 unit. Oke, untuk jenis barang AC dengan penjualan 26 juta. Ya, kita tarik ke bawah, kita lihat di sini untuk total maunya 246.400.000. Oke, sudah sesuai dengan yang di dokumen. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita langsung rekod. Ya, lanjut ke dokumen transaksi nomor 18. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas. Kita mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur, berarti kita membayar hutang. Ya, jadi kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dari transaksi tanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Besarnya adalah 411.400.000. Oke, adanya pengeluaran kas karena kita gunakan untuk bayar utang dagang. Kita masuk ke purchase, kita masuk ke pay bill. Oke, suppliernya di sini kita bayar kepada PT Plugor. Oke, yang ini berarti. Oke, lalu kita masukkan untuk nomornya BKK ini 12-6, kita masukkan di sini. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember. Oke, 2011. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 411.400.000. Oke. Di sini perhatikan jumlah utang kita itu sama dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, jumlah yang kita keluarkan kita klik di kolom amount applied ini sebagai tanda pelunasan utang. Oke, sehingga out of value-nya 0, berarti sudah tidak ada utang lagi. Kalau sudah seperti ini kita record. Ya. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 19. Oke, baik, di sini ada bukti penerimaan kas ya. Dokumen tanggal 19 ada bukti penerimaan kas. Keterangannya di sini kita menerima dari pelunasan piutang yang telah dihapuskan. Jadi ada piutang sebesar 15 juta. Ini yang telah dihapuskan dalam bulan Juli. Jadi ada piutang yang dihapuskan di bulan Juli atas nama pelanggan Mega. Ternyata dibayar di sini pada tanggal
pada tanggal 20 Desember ini, yaitu sebesar 60%-nya. Oke, 60% dari 15 juta itu adalah 9 juta. Berarti di sini kita menerima pelunasan piutang dari piutang yang telah dihapuskan sebesar 9 juta. Oke, cara mencatatnya di sini karena di sini kita menerima uang dari pelunasan piutang yang telah dihapus, kita masuk ke banking di sini. Masuk ke banking, kita masuk ke receive money. Oke, nomornya kita masukkan di sini BKM ya. 12-4 kita masukkan di sini. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 20 Desember 2011. Jumlah yang kita terima di sini adalah 9 juta. Oke, keterangannya di sini adalah penerimaan piutang ya. Memonya penerimaan ya, piutang yang dihapus. Ya, seperti ini. Oke, akun yang kita gunakan karena metode yang kita gunakan adalah metode cadangan, maka di sini kita gunakan akun allowance for the full debt di sini. Ya, use, ya kita tap, kita record. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 19. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 20. Oke, di sini ada faktur ya, ada faktur berarti ada transaksi kredit di sini. Kopnya PT Alex Persada. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit ya. Jadi untuk membedakan apakah ini pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit, maka jika ada faktur kita cukup melihat kopnya di sini. Jika kop orang lain berarti adalah pembelian kredit. Jika kopnya perusahaan kita, maka di sini adalah penjualan secara kredit. Oke, sekarang karena ini pembelian secara kredit, maka kita input ke mayopnya, kita masuk ke purchase, kita masuk ke enter purchase. Oke, suppliernya di sini adalah PT Alex Persada. Oke, terminnya N/30. Oke, sudah sesuai. Kita masukkan untuk nomornya di sini A17. Kita masukkan ke sini. Lalu tanggal terjadinya pembelian kredit adalah tanggal 22 Desember. Oke, kita masukkan nilai pembeliannya di sini ada 13 unit ya. Kita beli untuk jenis barang TVP dengan harga pembelian di sini adalah 19.300.000. Oke, lalu yang kedua kita membeli 15 unit untuk jenis barang AC P55 dengan harga pembelian di sini adalah 23.200.000. Oke, sehingga total pembelian di sini adalah 658.790.000. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Kalau sudah seperti ini kita bisa langsung rekod. Ya. Oke, selesai dokumen nomor 20. Oke, baik, karena panjangnya durasi, maka untuk dokumen nomor 21 sampai selesai kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya atau pertemuan selanjutnya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.